sampai 3 malam. Dengan ketinggian jelajah 20.000 kaki gajah di atas perairan laut ya. Sebelum lepas landas, silakan Anda mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, dan tentu saja melipat tangan. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Perlu kami ingatkan bahwa telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya seperti setrikaan, kulkas, mesin cuci tidak boleh dipergunakan selama penerbangan. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, saya akan menunjukkan dan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan pelampung. Baiklah, Bapak-bapak, apakah Anda semua sudah siap yang ada di sini para penumpang? Sudah? Saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan sabuk pengaman. Silahkan Anda lihat sama-sama. Satukan besi yang sudah ada di depan Anda. Iya. Bagaimana Pak? Nyetrum? Itu baru sabuk pengamannya. Gimana isinya? Oke, jangan lupa masukkan sabuk pengamannya dan kencangkan tarik talinya, lalu lepaskan jika Anda sudah selesai ya. Ini yang berikutnya adalah untuk yang namanya pelampung. Pelampung ada di bawah kursi Anda masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Maaf Ibu, kayaknya biasa saya kalau naik pesawat cuma dikasih lihat sama pramugarinya, nggak kita praktekin Bu. Iya, Anda hanya bisa melihat saja. Kemudian ini hanya digunakan untuk pendaratan darurat di atas air. Tapi ya. kita pakai juga. Oh, tidak perlu, tidak perlu. Jika tidak dibutuhkan, Anda jangan sampai menggunakan atau... Jadi kalau umpamanya jatuhnya di gunung, kita airin dulu Bu. Enggak gitu juga Pak. Nanti akan ada aba-aba dari kami tentu saja ya. Dan jangan lupa ini ya seperti ini. Ibu orang Betawi manggilnya aba-aba. Abang-abang itu Pak, tolongin saya bisa nggak Pak? Ya Bu. Ya Bapak kekerasan dalam pesawat Iya namanya nggak boleh. Pak. Ya, jadi jangan Bu, lupa. ini cantolin di mana Bu? Ini ke pinggang Bu, ini ke pinggang, lalu iya seperti itu. Dan jangan lupa, jangan sampai Anda bawa pulang pelampung ini. Iya. Jika Anda berminat untuk oleh-oleh, silakan bayar di kasir depan. Ya, ya tidak boleh dibawa pulang ya. Demikian itu tadi peragaan yang saya telah berikan. Dan akhirnya kami seluruh awak pesawat Dila Air di bawah pimpinan Kapten Kendean mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Dan sampai jumpa di lain penerbangan lain waktu. Maaf Bu, kayaknya belum terbang kita sebenarnya. Kenapa belum terbang udah ngucapin selamat ya? Tahu. Kita kan belum terbang. Mana palanya taruhin kue cucur. Selamat malam para penumpang sekalian. Kenalin nama saya Aliando. Saya baru 2 menit keluar dari penjara. Mungkin Anda melihat wajah saya imut-imut, tapi sebaliknya di dalam hati saya itu orang yang sadis. Saya kalau matiin nyamuk sama orang-orangnya. Saya mohon Anda mengeluarkan uang masing-masing Rp20.000. Bapak pembawa acara kuis. Matanya tutup batu. Apaan tuh? Emang saya Jaja Miharja sekali lagi ngejek saya lempar dari pesawat. Oh nggak bisa. Kenal. Ini ponakannya Gatot Kaca, lu jangan main-main. Lempar dari pesawat. Ini ponakannya Gatot Kaca. Kok mukanya kayak Anoman? Bapak ini kan di pesawat, gak ada tuh sejarahnya pesawat itu dirampok-rampok dimintain kayak gini sama pengamen. Ya makanya belajar dari gue. Gue tuh terbang tadi numpang sama Superman. Set. Nyampe di sini gue intip, wah ada pesawat kosong. Makanya gue mau ngerampok di sini. Nggak boleh apa gue? Saya nggak ada duit Pak. Jangan ngejek. Tenang, tenang. Pak Jaro iseng aja. Emang kreatif juga sih. Bangku dia mau rubuh lo kasihin simpan. Oh bilang banget. Tadi saya udah bilang ini mau patah. Nggak apa-apa biar Cipan jatuh. Ini kayak gitu. buat terapi Pak. Bu Pramugari ini gimana pesawatnya nih? Ini ada keributan apa? Keributan, ini pesawat mereknya apa? Bangku rubuh. Perahu karet sini nih. Ya, bisa saya bantu? Bapak membutuhkan air atau? Enggak, saya kesini minta duit. Pokoknya saya di sini mau ngamen. Pak Preman, duduk dulu Pak, tenang. Jangan, Pak. pesawat ini semuanya sudah full dan semuanya sudah bergantung pada yang namanya tiket ya. Jadi tidak boleh duduk sembarangan seperti Kalau itu. full bunyi ya Bu ya? Tet gitu. Tulip. Oh iya. Bu, saya turun di sini Bu. Enggak. Nggak bisa ya? Ini nggak masuk akal, saya nggak bawa duit, saya nggak punya duit. Bapak dilarang di sini Pak. Mohon maaf Bapak harus keluar sekarang juga.
Bapak harus keluar pada saat ini juga. Ya nggak bisa keluar sendiri dong. Kenapa memang? Ya harus dikeluarin dong. Iya betul. Nggak bisa. Karena nggak tahu pintunya, nggak tahu ya Pak. Iya, kan dia harus tahu dulu tempat keluarnya kemana. Iya. Tolong pesawatnya nih diparkir dulu deh. Pesawatnya Saya bukan diparkir dulu. pesawatnya, Pak. Ini kita sekarang lagi simulasi. Bagaimana yang namanya ruang-ruang publik ini banyak sekali yang namanya kejahatan-kejahatan. Apakah Anda pernah Sakitnya tuh di sini di dalam hati lu di tuh. pesawat nggak ada yang tukang ngamen kayak begini. Ini biasanya kan cuman di bis, kalau nggak di apa metro mini. Nah, ini adalah pengalaman karena ILK kali ini akan membahas mengenai kejahatan di ruang publik. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Romo ono maling, tulung ono anakmu lagi kelangan. Romo ono maling, tobat romo malinge niku dipeni. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita membicarakan mengenai kejahatan di ruang publik. Jadi banyak sekali yang namanya ruang-ruang publik itu memang yang namanya kejahatan selalu mengintai. Ya. Dan sudah hadir teman-teman kita dari sebelah kanan saya ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Solo. Kalau saya ke Solo tuh saya selalu kangen sama Bestik Harjo yang deket Pasar Kembang itu, ya. Wah, itu enak banget. Enak, murah, tapi bener-bener Solo tuh kulinernya luar biasa. Enak. Kalau di Solo itu lebih enak lagi, Pak. Kita itu minum he. Minum he. He itu apa? Gagal. Sendawa Pak kalau habis minum. Oh, ini he. Maksudnya apa? Angkringan? Angkringan. Oh, iyalah. Kecil-kecil. Iya. Jajan dari dulu sampai sekarang, tahun dulu sampai sekarang segitu aja kalau jajan kita nggak naik-naik harganya. Luar biasa, pokoknya kalau jalan-jalan ke Solo tuh luar biasa lah, kulinernya luar biasa. Murah, enak soalnya. Cabur Iya. apa, cabur apa, cabur apa. Dan di sebelah kiri saya ada teman-teman dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Terima kasih sudah hadir ya. Saya dulu dijodohin Pak waktu sama orang tua saya. Suruh Sama orang mana? Sama mahasiswa perpajakan. Oh iya? Nggak jadi, pajaknya gede banget Pak. Meng, kalau hiburan tuh 33%, Meng. Oh, iya. Kecuali hiburan tradisional, biasanya 12,5% pajak 12,5%. tontonannya. Oh, Iya. ya, kalau yatim 2,5% Pak. 2,5% kalau itu. Iya, iya. Ini sekarang bangkunya enak Pak, udah diatur begini. Kenapa? Biasanya? Yang tua-tua di depan pada itu. Agak mudah gerak. Interupsi Pak, Ya. saya tua casingnya Pak, sinyal saya masih muda loh Pak. Betul. Udah nggak usah ngomongin. Udah apa no, berobatnya bareng sama Pak Jarwo Pak. Orang Jangan sayangan. ganggu-ganggu suami saya ya. Dia lagi nyemil gigi loh. Pantes ompong. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya mau tanya pengalamannya seorang Cipan di ruang-ruang publik gitu. Apakah pernah merasakan yang namanya dijahatin? Sebenarnya Ada kejahatan? saya sendiri pernah Pak mengalami kejahatan di ruang publik walaupun bukan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi walaupun kecil-kecil cukup membuat trauma Pak. Sebelumnya perkenalkan saya ini dari anggota Cemas kepada Kekerasan Ingin Aman dan Nyaman. Atau disingkat Ceker Ayam. Anggota kami mayoritas perempuan Itu Pak. enak juga tuh di Solo, ceker ayam tuh enak juga Iya. Pak. Bener, malam-malam jam 2 malam kan dagangnya ya. Itu di shop Pak. Saya pernah makan tuh semangkok di shop. Nggak usah tidur malamnya Pak. Kenapa? Kayak ada yang gegaruk di dalam. Lu jangan cekernya dibuang dong. Cekernya ditelen. Ya iyalah. Ini kita lagi ngomongin dulu kejahatan ini nih. Ngomongin di ruang kejahatan publik. dulu, makanan-makanannya ntar Ya, dulu, kulinernya silakan. ntar dulu. Ini serius banget loh. Apakah Anda tahu berapa banyak kasus kejahatan yang terjadi di ruang publik? Coba bayangkan. 20 kali dalam sehari itu terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. 12 diantaranya adalah kasus pemerkosaan dan 4 diantaranya terjadi di ruang publik.
Bayangkan di ruang publik saja bisa terjadi pemerkosaan. Ini kita ngomongin kasus yang berat-berat. Tapi Bapak tahu nggak? Coba di sini yang suka naik angkot. Kadang-kadang kita coba tadi tuh salah satu contohnya Pak. Si kedoknya sih ngamen. Tapi ada cerita di baliknya baru keluar dari penjara lah. Hanya dengan Rp50.000 mungkin tidak membuat Bapak miskin tapi bisa membuat Anda memperpanjang usia. Itu kan sebenarnya pengancaman. Iya, ancaman. Nah biasanya itu masalahnya menjadi korban itu adalah perempuan Pak. Bapak tahu, pas saya naik bus Pak. Iya. Oh. Saya mau turun saya dimintain duit Pak. Ya bayar, Dia bayar. Emang gratis? Loh, saya kan cuma numpang doang berapa meter ya elah masa bayar? Ya bayar dong. Pas saya ditagih saya nggak mau bayar saya malah diteriakin cincin atau diri. Emang karena kamu nggak bayar. Terus udah gitu Pak, Bapak pikir naik taksi itu aman. Ternyata enggak Pak, sama aja. Banyak sekarang taksi-taksi yang sudah dimodifikasi yang ternyata mereka memang sudah berkomplot untuk melakukan sebuah kejahatan. Tapi saya punya solusinya Pak. Caranya? Sekarang untuk semua perempuan, Bapak bisa lihat ada di meja sebelah kiri. Ini adalah salah satu eksperimen yang sedang saya bikin Bapak. Untuk setiap 2 perempuan di Jakarta ketika di ruang publik akan dijaga oleh 1 sosok. Bapak bisa lihat dari jauh sosok ini nampak tidak terlihat berbahaya. Ini kejahatannya kamu udah ceritain aja secara verbal gitu. Nggak usah harus bisnya dibawa ke sini. Bapak ini bukan bus. Nggak Pak, ini maksudnya yang awal Pak, bodykin. Bodyguard. Bodyguard. Oh, Bapak coba boleh tolong berdiri. Bapak lihat dari perawakannya sengaja kita kasih batik supaya orang tidak nyangka dia bodyguard tapi disangka Pak Lurah. Jadi orang tidak takut Pak. Maaf Bu Ya. Cipan, ini saya interupsi sebentar. Ini yang tapi keker ya, kuat ya, bisa ya? Yakin? Justru sengaja dari penampilan luar kita bikin menipu. Coba jam tangannya di zoom, kasih jam tangannya. Jam tangannya Minions Pak. Di Pasar Gembrong harganya Rp17.500. Ini sengaja Pak, ini kamuflase. Unyu banget tuh orangnya. Tapi coba lihat. Kasih lihat ototmu nak. Woi. Setelah nanti di program. Pak. Interupsi Cipan. Ya. Lu jangan gituin dia adik gue tahu. Ada Ada yang lain gak? Lagian sih lu mendingan di rumah, di sini dihina doang juga. Bukan dihina. Justru ini adalah salah satu senjata yang bisa melindungi perempuan. Masa gantengan adeknya. Situ Ini supirnya kali. Iya Pak, bener culun banget Pak. Celana jinnya merek Solihin. Ngomong sekali awas ya. Kenapa? Itu bapak gue. Maafin. Ini prototipe Pak. Bukan dia, bapak saya. Ini prototipe. Prototipe-nya Nanti kayak akan gini. dijual di supermarket terdekat. Pokoknya Bapak bisa beli untuk melindungi perempuan. Mungkin nampaknya tidak berbahagia, tapi kalau ada satu tombol yang Bapak pencet, saya tidak mau melakukannya di sini. Jadi ini adalah salah satu cara saya untuk perempuan. Dan itu dengan bodyguard. Dengan gitu. bodyguard dan nanti bentuknya akan seperti ini, semua tipenya sama, dari jauh nampak tidak berbahaya, tapi kalau dideketin. Ini kan ada ininya, makanannya apa kayak begitu kan harus ada perawatan. Makanannya gampang Pak. Apa aja maintenance-nya? Makanannya dia cukup kroto. Dia makan kroto Pak. Mana bisa orang segede gini lu makannya cuma kroto. Tapi Lu pikir 2 cuma karung. rawo? 2 karung krotonya Pak. Oh. Maintenance-nya sangat mudah. Kalau misalnya dia lelah, Bapak cukup elus-elus aja bagian jempol kakinya, dia sudah semangat lagi. Kenapa saya hadir dengan ide ini? Karena saya merasa pihak-pihak yang seharusnya berwenang itu tidak bisa melindungi. Jadi kita harus mencari cara untuk melindungi diri sendiri Pak. Sekarang siapa yang bisa menjamin keamanan? Padahal kan kita katanya dihimbau untuk selalu menaik transportasi publik. Tapi kan kita khawatir kalau transportasi publiknya juga tidak bisa menjamin keamanan kita. Bapak ngerti gak saya ngomong apa? Ngerti. Maksudnya kan kalau beberapa tempat sih sudah di ini, makanya kita harus lebih hati-hati. Jadi kan aktivitasnya itu yang kadang-kadang kan perempuan itu juga ada beberapa aktivitasnya di luar jam kerja misalnya. Itu dia, Pak. Iya itu. Yang kayak yang biasa aja kayak taksi sekarang sudah mulai ada taksi yang tidak biasa Pak. Misal? Taksi gelap gitu kan Pak. Oh ada taksi gelap? Ada Pak. Maksudnya tidak ada tulisan taksinya. Oh iya. Tapi dia menyewakan. Jenisnya kadang-kadang yang macam-macam, ada sedan. Itu gak ada lampunya apa. tuh. Hah? Taksi gelap berarti gak ada lampunya. Ada. Kan gelap katanya. Muka lo gelap. Ini sebutan aja. Saya pernah naik tuh Pak. Umpamanya Jakarta, Bogor gitu Ya. Pak.
Tuh nanti berapa janjian? Iya. Udah. Kira-kira 1 jam tuh Pak. Udah sampai Pak. Sampai ke Bogor. Bandung nyasar kan gelap. Lu kan mau ke Bogor ngapain? 1 jam. Ya taksi gelap Pak. Iya, Jadi- makanya jangan naik taksi gelap Iya. kan. Iya, supaya kita tujuannya betul. Ya kan di bandara kan udah dihapusin tuh Pak tuh. Udah nggak boleh. Sebutannya itu sebenarnya. Iya. Iya tapi ada lagi gitu Pak. Karena itu memang udah jadi salah satunya, memang mereka mencari kerjanya seperti itu. Tetapi suka disalahgunakan oleh oknum-oknum. Jadi nggak semuanya orang-orang kayak di bandara gitu kan. Makanya sudah disiapkan sekarang ini di bandara kalau tidak salah itu taksi-taksi resmi di sana. Tetapi taksi-taksi yang gelap itu masih ada. Yang udah datang begitu orang keluar langsung, Pak kemana Pak? Ini, itu. naik ini Pak, naik minibus atau enggak sedan gitu dengan mobilnya dia. Ya. Yang kantor-kantor juga ada tuh Pak. Kayak orang bubar kantor, platnya nggak kuning gitu Pak. Iya hitam. Hitam. Platnya, Nah, iya. itu juga biasanya dia bawa-bawa. Kan termasuk juga tuh taksi gelap. Makanya suka pada musuhan sama yang plat Resmi. Ya. Karena yang resmi kan dia bayar. Sementara dia kan nggak bayar, kasarnya kan bayar pajak lah, ada izinnya. Mereka yang ini ngambil lahan seperti itu seenaknya, itu yang nggak boleh terjadi. Tapi bayar juga dia mau oknum Pak. Biasanya kalau Nah itu nggak parkir tahu gitu nih, kan. ya. Kalau ngetem ya, kalau ngetem. Ya, itu Bapak tahu oknumnya? nggak tahu, Oh, Mek. nggak tahu ya? Kalau saya tahu sih sudah. Ini mungkin oknumnya nih. Saya tanya bisa sama nih. Narji, coba. Ya. Narji sendiri pernah punya pengalaman atau Anda pelaku? Anda mau nanya sama saya? Iya, silakan. Bapak kejem banget. Hah? Punya pengalaman atau pelaku? Dia bukan sadar. Oke Pak, Ada sana dong, ada Pak Denny. Iya. Emang Pak Denny mana mukanya? Ini perkenalkan dulu Pak. Ya, perkenalkan saya dari Asosiasi Aktivis Pemerhati Kejahatan dalam Transportasi, Pak. Disingkat apa tuh? Disingkat Asap Knalpot. Ya. Sebenarnya pada pantes malam hari, gosong ya, Pak, ya? sebenarnya pada malam hari ini saya protes, Pak. Kenapa kejahatan di ruang publik diperhatikan, tapi kenapa kebaikan di ruang publik tidak pernah dibahas, Pak? Ya buat apa dibahas Pak? Ya orang udah Kalau baik. kebaikan kan itu banyak manfaatnya. Itu sudah dikerjakan. Ini yang baik. Justru kita mencegah. bahas yang baik-baik, Pak. Kalau dibahas yang jahat-jahat, tadi kejahatan meningkat. Kita bahas yang baik-baik aja, siapa tahu kebaikan meningkat, Pak. Justru ya. Jadi kenapa saya bicara dari kebaikan? Karena awalnya kebaikan berakhir kejahatan, Pak. Contohnya saya. Iya. Di ruang publik saya lihat niat saya baik, Pak. Ada ibu-ibu resleting roknya turun. Saya niat baik loh, Pak, mau naikin, Pak. Harus izin dulu dong. Begitu saya naikin, Pak, saya digebukin sama suaminya, Pak. Itu kan awalnya kebaikan. Awalnya kebaikan, tapi Anda tidak harus melaksanakan karena itu ada hal-hal yang sensitif. Yang kedua, Pak, ini kejadian lagi, Pak. Iya. Saya pernah, Pak, ada pasangan pacaran, cowok sama cewek, Pak. Iya. Pacaran, ceweknya dipukulin, Pak. Saya sebagai laki-laki nggak tega. Saya tolong, ceweknya saya peluk, saya cium, saya digebukin juga, Pak. Niat saya baik loh, Pak. Iya benar-benar ya. Nah, saya itu lebih memfokuskan pada kenapa kejahatan sekarang itu lebih terjadi pada kelompok, Pak. Mereka itu berkelompok, bikin geng. Iya. Contohnya ada kelompok kapak merah. Nah. Itu kan sadis. Iya. Kenapa nggak diganti aja namanya di kelompok kapak merah jambu gitu, Pak? Jadi agak Pink gitu maksudnya ada ya. pink, jadi nggak terlalu galak gitu, Pak. Jadi agak imut-imut dan kalau mau ngerampok permisi dulu gitu, Pak. Kenapa dikasih kapak merah itu? Karena dia beroperasi di lampu merah. Merah. Kan operasi dalam, saya kemarin lihat di lampu hijau loh, Pak. Kalau pakai kapak hijau nggak mungkin dia sekarang kan giliran. Tadinya tuh 3, ada kapak merah, kapak kuning, sama kapak hijau. Yang bertahan cuma kapak merah. Karena kapak hijau tuh tadinya begitu dia mau ngerampok lampu hijau giliran lu. Ya udah pada jalan. Kagak bisa. Kuning udah pada siap-siap. Giliran merah baru. Makanya yang kuning sama hijau udah nggak ada, tinggal kapak merah doang. Itu juga, Pak, ada yang namanya kelompok geng motor, Pak. Ah, iya, geng motor. Tapi mereka berbagi, Pak. Berbagi gimana? Urutan, Pak. Nomor 1, 2, 3. Kalau yang satu udah dapat jatah, yang dua mundur, yang satu lagi ke sini. Saya pikir tuh kelompok kejahatan katanya ojek, Pak. Geng motor beda lagi sama ojek. Ini barengan yang melakukan kejahatan di jalanan, di mana jalan itu adalah salah satu ruang publik juga, begitu. Ah, Bapak nggak ngerti ya omongan saya ya? Bapak ngerti nggak sih apa yang saya omongin? Bapak ngerti omongan lo. Cuman Bapak nggak ngerti di mana muka lo.
Kamu tahu di mana muka saya? Nggak tahu? Tatap dong. Dia juga bingung mukanya saya yang mana. Kamu tahu muka saya yang mana? Nggak tahu. Muka saya di mana sih, Pak? Itu taruh di mana tadi? Tenang. Ya. Untuk pemirsa yang mengetahui wajahnya Narji di mana, silakan menghubungi ke sini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Si papa preman, si papa metropolitan, si papa preman, si papa metropolitan. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Oki Lukman, kira-kira kenapa orang harus berbuat jahat seperti itu? Apa karena tekanan ekonomi atau memang tabiatnya Oke, atau hobi atau yang hobi lain-lain atau sebagainya. apalah? Iya. S2 tuh, Pak. Perkenalkan, kenapa? S2 Bapak orang jangan hukum, pas Loh, bicara seperti ini pas. Belum lulus Meng S2-nya. Oh, nggak lulus, Pak. Belum. Ampun, gue kalau di sini dihakimin Ya. mulu, gue kayaknya ya. Ini untuk dosen-dosen hukum di Unpad nih. Nih, Oki Lukman banyakan nyari duit lu daripada bikin skripsi, aneh lo. Sekolah dulu yang benar, ilmu tuh banyak panjang. Kalau artis mah Bentaran. udah lu. Ini udah, nih. udah kerjain lah, udah balik lo. Balik aja kayak. Pak Jarwo juga keluar lah. Nih Anda berdua nih ngaco, tahu nggak? Lah saya belum bicara. Ini Oh, gara-gara belum ya? dia kenapa sih yang diusir? Aku yang disalahin, Papa. Loh, Bapak kan yang ngurus kuliah dia. Kira-kira gimana bisa? Paham? Lah bisa apaan? Yang ngurus dia. Bapak kan pembimbing saya. Harusnya Bapak bimbing saya ke jalan yang benar. Kamu tuh kalau dosen pembimbing tuh pasti benar. Ini kan dia pembimbang. Dia tuh dosen pembimbang. Jadi kita udah benar-benar yakin dibikin bimbang sama dia. Itu dia. Udah Bapak duduk deh. Mau ngomong apa? Nanti disangkain Bapak wasir lagi. Ya kan Bapak kalau berdiri terus kesannya wasir. Belum sembuh, Pak Jarwo. Apanya? Itu wasir. Udah dioperasi kemarin ya Pak ya? Baik Pak, saya Oki Lukman Ya, dari Persatuan Anti Kekerasan untuk Kepentingan Umum dan Hati. Oh, disingkat apa? Paku Kunti. Wah, Ya, pas oke. banget. Kalau kita membicarakan tentang kekerasan di ruang publik, musik lo serem amat ngasihnya ke gue, weh. Tahun 2012 di Jakarta sudah terjadi 22.000 kasus kriminalitas yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun, Pak. Sebenarnya itu biasanya terjadi di tempat ramai, di terminal, ya kan, di mall, di pasar, stasiun, ya, posyandu, ya. Ah, masa posyandu tidak aman? Bener loh, Pak. Mana? Ada tindak kejahatannya di dalam situ juga, Pak. Itu kan nimbang bayi. Nah, anaknya apa pada kejar-kejar, Pak? Oke, baik. Jadi penyebabnya antara lain biasanya nih si pelaku memiliki waktu luang. Mungkin Penjahat orang apa sih yang sibuk? banyak sekarang, Pak, penjahat yang sibuk. Ah, kalau mau lebaran tuh biasanya penjahat pakaian. Nah, Penjahit itu. oke. Jadi biasanya Ini itu. pasal berapa kalau kejahatan seperti itu? Iya, nanti. Ya, Allah kok ada bunyi petnya, Pak. Pak, saya baru bangun, Pak. Bapak, ini juga kejahatan publik. Ini kejahatan publik fitnah, Pak. Saya bunyinya nggak gitu, Pak. Ih, Bapak. Saya bunyinya persis banget loh, bener itu. Itu biasanya menjelang pagi, Pak. Kalau kena AC kelamaan, gitu, Ya. Pak. Jadi biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ya Pak ya. Jadi kemudian juga dia seorang pengangguran. Makanya saya kasih tahu adik-adik di sini semuanya ya. Sekolah. Iya. Biar jadi orang yang berguna, bukan jadi orang ketiga. Berbahaya, Pak. Iya. Itu kan mereka disebut orang ketiga, Pak, untuk Iya. kehidupan kita, Pak. Ya kan kejahatan di Betul. mana-mana. Di mana-mana di atas dunia kejahatan semakin meningkat. Di mana-mana
Di atas dunia kejahatan semakin meningkat. Cukup di situ, kalau mau lanjut sawer dong. Oke ya. Kemudian ada kelainan psikis ya. Kemudian ini yang paling penting, penampilan korban. Kadang-kadang ya Pak. Lagi dong. Lagi lah. Lagi yang mana Pak? Yang tadi yang sampai depan nebruk itu. Ya, saya kembali serius lagi ya Pak, boleh ya Pak ya. Kadang-kadang nih korban itu yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Contohnya, saya bingung dengan perempuan-perempuan sekarang. Kenapa? Kenapa mereka semua berlomba-lomba untuk diet sampai pada nampak itu yang namanya tulangnya? Oh, supaya kurus gitu ya. Nah, itu kan itu berbahaya. Itu sebenarnya mau narik perhatian laki-laki apa perhatian doki? Kita kan nggak tahu ya Pak ya. Ya. Makanya jadi mulai sekarang supaya kita tidak dilecehkan. Nah, coba kita harus berpakaian yang layak. Tubuh nggak usah pakai dikurus-kurusin so seksi gimana, nggak usah, Pak, nggak usah ya Pak ya. Saya lewat aja saya berusaha supaya digoda, nggak ada yang goda Pak. Ya. Saya digoda kagak digado iya Pak. Gimana tuh Pak? Jadi perempuan harus hati-hati. Kita harus Belah mana sih kecoanya Pak? Kenapa Dia sih, ngomong Pak? nggak usah diem Pak kayak begitu-begitu. Itulah tadi kan. Pak Jarwo cariin dong. Kali nyelip-nyelip di mana? Kenapa Pak? Bapak mau nyaring kecoanya Pak? Pak Jarwo jarang ngomong tapi ngiler aja. Ya, kemudian itu tadi yang saya lihat juga ada kurangnya penerangan di beberapa tempat umum pada malam hari. Itu berbahaya sekali. Nah, kalau misalnya kayak tempat-tempat umum yang kurang penerangan itu harusnya Pemda-pemda setempat harus bertanggung jawab. Dalam hal ini memang makanya peristiwa kekerasan di ruang publik itu gampang terjadi di masyarakat Indonesia karena memang negara itu abai terhadap urusan rakyatnya, yaitu sebagai jaminan keamanan. Nah, jadi saya berharap sekali dengan pemerintahan yang baru ini sudah tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di luar sana yang akan merugikan rakyatnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Karena kita butuh keamanan tentunya, ya kan? Apalagi sebagai perempuan-perempuan kita seperti kita, ini adalah perempuan-perempuan mandiri yang kadang pulang tak dijemput oleh suaminya. Ya kan? Benar. Benar nggak Pak? Betul. Saya kok jadi Itu doyong tuh, lakuin Pak Jarwo. Nah, ya, jadi seperti kencangin itu. lagi bautnya nomor 14. Ya, dan kemudian ya seperti itu saja. Dan menurut saya kejahatan di ruang publik itu bisa terjadi karena rasa penasaran juga ada mungkin Pak. Rasa penasaran gimana? Ya contohnya misalnya tindak kejahatan digital di kamar mandi Pak. Di ruang publik misalnya di mall-mall. Waktu dulu pernah ada ya yang casting, casting Sabun iklan. Pak, sabun. Iya, iklan sabun. Tuh. Casting. Jadi dulu emang ada ya beberapa artis yang mau casting. Jadi kameranya ditaruh di kaca Pak. Ya, dia sengaja bukan kamera, dianya yang memang manjat untuk memakai handycam ya kalau nggak salah waktu dulu tuh ya, di foto. Dan kebetulan saya masih punya di studio fotografer itu ya. Pak, bagaimana Pak? Ada koleksinya Pak? Masih bentuknya VCD, tapi jelas sih gambarnya sih jelas. 3GP. Pada saat Bapak itu, bisa ditangkap kalau Pak. tidak salah, Oki ikut casting ya Pak? Ikut? Dan akhirnya yang ngintip itu yang nuntut ke pengadilan kan Pak ya? Iya. Kacanya tuh kalau Bapak ngaca kelihatan. Nah, Kelihatan muka sendiri. Tapi di balik sananya Ada kamera. Enggak, bukan ngaca Pak. ya itu kayak apa namanya, seperti kayak di ruang interogasi. Iya. Biasanya ada kaca. Kantor-kantor polisi luar negeri itu Pak. Ya, yang luar negeri, film-film. Meng, pernah merasakan nggak kejahatan di ruang publik? Saya sampai sekarang tidak pernah Pak. Karena saya sendiri yang melakukannya Pak. Bapak maaf interupsi Anda Pak. pelaku dong itu. Saya juga curiga Bapak yang melakukan. Coba di sini masing-masing panelis ngecek handphonenya. Adakah yang kehilangan handphone? Handphone saya benar. Sih, ini adalah kejahatan di ruang publik Pak. Bapak bayangin, ada kamera, ada beratus-ratus orang, tapi tetap ada maling. Itu kan Sorry. bahaya. Handphone saya Pak. Namanya kejahatan di ruang syuting, bukan kejahatan publik. Beda. Ya, tapi kan ini publik. Tapi handphone saya Pak, benar Tuh, hilang benar. handphone Pak. Ini tidak semua masyarakat bisa masuk kemari kecuali diundang. Iya. Berarti bukan ruang publik. Lo tetap ruang publik Yang dong biasa Pak. tinggal di ruang jenazah aja diam aja. Pak, handphone saya Pak. Pak, Sih? handphone saya Betul baru kan? sadar Pak. Memang tadi coba yang aku sebagai pelaku siapa? Tadi saya kemari bawa pager Pak. Handphone saya mana sekarang Pak? Bawa pager kok. Bawa pagermu ganti sama Pak bener handphone. handphone saya benar ada tadi Pak. Ya, nanti saya tukar. Enggak Pak.
Nggak usah jongkok-jongkok. Lu hilang handphone aja ribet lu. Gue hilang harga diri dari tadi. Nih. Gue iya bener juga. Lu nggak kasihan sama dia. Parah. Sebenarnya ini apa ya Pak ya? Tidak adanya nih hubungannya sebenarnya ujung-ujungnya nih pemerintah Pak. Ke pemerintahan. Orang semua ngambil, orang semua ngerampok karena mereka tidak punya duit Pak. Ya karena Benar mereka. nggak, Pak? Mereka karena kekurangan, makanya ini yang jadi permasalahannya karena berarti ada kemiskinan di sini. Ya itu dia. Kalau negara kita kayak toko kaca, itu mungkin bisa kehidupannya lebih baik warga masyarakat. Kok toko kaca? Toko kaca sebelah rumah saya Makmur Jaya Pak. Gitu kalau udah. Namanya itu Ya, nama kalau tokonya. negara kita Nama sudah. tokonya iya itu kayak toko kelontong namanya. Tapi kalau misalnya orang miskin semua jahat, jangan-jangan karena kejahatan orang-orang kaya sehingga orang-orang itu menjadi miskin sehingga dia jadi berbuat jahat. Pak, sekarang kalau iya memang Bapak yang bilang ngomong juga bener. Tapi kalau negara itu makmur, jarang kejahatan Pak. Iya. Bapak pernah dengar di mana? Brunei Darussalam? Ya, baru Darussalam. Darussalam. Iya, Darussalam. Kuwait? Hah? Negara-negara. Kuwait? Iya maksudnya. Kuwait, nggak usah digitu Ya Pak, kan Timur Tengah Pak. Iya. Itu negara-negara yang nyaman. Saya nggak ngomongin ibadah loh Pak. Iya, Memang iya. faktornya itu juga. Kalau semuanya ini rapi, negaranya juga maju. Saya mau tanya sama Pak Jarwo deh. Pak Jarwo, gimana menurut Pak Jarwo nih? Pak Jarwo dari orang yang lebih kompeten dalam masalah ini. Oh, sebelum saya berbicara, bagaimana kalau kita break aja, Pak? Oke. Saya udah tahu, Pak. Sudah tahu. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. I shall tell it that's all the time now. I shall tell it that it's all Kembali lagi nih akan mengatasi masalah tanpa solusi. Pak Jarwo, bagaimana caranya supaya yang melakukan kejahatan juga jera begitu? Karena kadang-kadang kejahatan itu juga bukan ada niat si pelakunya, tetapi karena ada kesempatan jadi berbuat jahat. Silakan Pak Jarwo. Ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Diri. Silakan. Udah umur Pak, jadi ngomong salah-salah dikit. Rangga, Iya. kamu balik dari New York tua ya? Dia nggak naik pesawat Bu, naik ojek Amerika ini. Perkenalkan, Pak. Ya, Bapak dari mana Pak? Saya dari Kesatuan Anak Muda berstatus perjaka yang tidak ingin disetir. Wih, Wah, anak muda dari mana? ulangi dulu Pak. Kesatuan Anak Muda berstatus perjaka yang tidak ingin disetir. Disingkat. Kesambar petir. Oke. Makanya pakai arde. Tadi Pak Denny bertanya masalah efek jera dari jera. pelaku tindak kejahatan. Iya. Ini tindak kejahatan, Pak. Iya, mengganggu. Kertas saya soalnya. ditarik-tarik. Jadi begini, agar hukuman efektif dan memberikan efek jera, Iya. barang atau alat yang digunakan untuk kejahatan tersebut disita untuk negara. Misalnya, ada orang melakukan penodongan dengan menggunakan pisau, senjata tajam. Maka pisau atau senjata tajam itu disita untuk negara. Yang kedua, misalnya ada pelaku tindak pemerkosaan. Iya. Maka alat atau barang digunakan untuk memperkosa disita juga untuk negara. Waduh, bisa penuh tuh negara. Nyimpennya di mana Pak Jarwo? Ya, maksudnya dengan ancaman dia melakukan. Dia bisa melakukannya dengan ancaman memakai apalah, kapak atau apa ya Pak ya, benda tajam. Betul. Kayak peniti umpamanya gitu Pak Jarwo. Peniti. Masa orang ancaman pakai peniti? Nggak mungkin dong, Meng, pakai peniti ya. Lah iya dong.
Jarum pentul barangkali. Yang enggak juga. Tusuk gigi. Gunting kuku. Ih. Pak Denny bilangin dong. Jangan diganggu dong. Iya. Kemudian ada pencuri muda Pak Denny. Pencuri muda. Iya, usia masih muda, tampan. Muda tuh ukurannya seberapa usianya, Pak? Ya sekitar umur 20-an lah Pak Denny. Nah, dia sering 20-an tuh berapa yang jelas? ya 22 tahun lah misalnya. Nah, itu. Jelas ya. Detail bener. Nggak usah Laki-laki kurang. perempuan. Laki-laki kan tampan. Tampan nih. 22, Pak. 22. Nggak usah kurang, Pak. Laki-laki Pak. tampan. Kurang dikit, Pak. Ya. Ya 21. 1. Ya udah. 21 tuh dia udah ulang tahun berarti dia. 21. Iya, ya udah dong. Iya 21 udah ulang tahun, yang kedua-duanya belum ulang tahun. Belum. Iya. Belum. Ulang tahunnya tanggal berapa? Nggak tahu saya. Oh. Yang kirain tahu. Nanyain ke saya, masa saudaranya dia? Iya. Ya kan dia yang cerita, Pak ya. Iya. Harusnya kita kan harus tahu. Detail. Ya nggak boleh tahu juga, keles. Orang saudara apa bukan kok, ini sebuah kasus. Iya. Ya, sebuah kasus, sebuah cases. 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 Iya. Case. Case. Yes. Yeah. Nah, ada pencuri usianya masih muda, sering beraksi di ruang publik, tapi dibiarkan saja sama petugas keamanan, Pak. Wah. Kok bisa? Tadi adalah pencuri hati, Pak. Kok ikut tepuk tangan? Apa pakai soplennya dulu nih? Soplennya dulu. Apa beda maling sama pencuri, Pak Nah. Denny? Duduk. Pencuri ya pencuri. Maling beda lagi, Pak. Mah, bedanya. Kalau maling, teriak maling, Pak. Kalau maling teriak maling. Kalau pencuri, Teriak. teriak pasti ditangkep, Pak. Ketawa ya. Bentar, Pak. Kurang ya. Kita masukin ke logika kita. Ini gimana ini? Gimana? Kang Denny nggak ngerti. Dijelaskan. Sumpah anak macam pada apaan sih? Iya. Kang Denny bisa dijelaskan nggak Ya sih? Kang makanya ngerti? ini. Kalau maling, teriak maling. Ini harus masuk dulu nih ke kita. Ini Nah, saya Pak belum Denny, masuk. aduh kan udah lucu tadi, kenapa diulang lagi? Emang udah lucu ya barusan ya? Nggak ngerti. Ya Allah, ya dengar Nah. ya. Ya. Kalau maling, Bedanya maling sama pencuri. Ayo. Kalau maling itu teriak maling. Ya. Kalau pencuri? Kalau pencuri teriak pasti ketangkep. Aduh. Telat. Momennya udah lewat. Nggak lucu Pak, juga. saya nggak ngerti, Pak. Yang lain, Pak Jaro. Coret. Udah berarti yang ini nggak lucu. Coret. Penjahat sekarang ini semakin nekat, Pak Denny. Jadi kalau teriaknya apa? Selain berani, kan udah lewat tadi materinya. Ini penjahat baru lagi. Penjahat baru masih belum canggih dong. Belum. Masih biasanya belum tahu apa. Yang belum tentu juga. Belum tahu juga gimana orang baru. Yang nggak tahu. Dia kalau dibilangin suka gitu, Pak. Mentang-mentang tua nggak mau dengerin. Maunya dia gitu aja udah. Jadi kita akhirnya yang muda-muda begini. Kenapa mereka penjahat itu semakin nekat? Karena sekarang ini melakukan kejahatan itu di ruang publik, Pak. Iya. Itu di siang bolong juga mereka nekat melakukan kejahatan. Nggak dijahit tuh siangnya sampai Ya bolong. enggak, emang ini bukan celana. Dalam arti siang bolong itu bukan bolong. Bukan. Ya? Ya? Si siang itu sama si Sundel adik kakak. Kok dua-duanya bolong? Ini bapak juga nih, jadi masalah kemana-mana karena bapak nih. Anda ya semuanya bikin kacau. Saya udah bener. Masalah siang bolong, Ya. semua juga paham kan siang bolong? Iya, paham. Berarti kalau Tapi diskusi jadi nggak bener, Pak. Karena selalu ada bapak selalu begini. Yang nggak bener tuh Anda semuanya. Anda. ya berarti Anda keluar. Iya. Lanjut, Pak. Pokoknya siang aja ya. Ya pokoknya siang bolong siang. Karena saking nekatnya,
Berani melakukan di siang bolong. Iya. Ya. Oke. Nah, bagaimana supaya mengatasi kejahatan di siang bolong? Ternyata mudah itu, Pak. Caranya? Tinggal menambal siangnya agar. Siang agar. Tuh kan jadi nggak lucu deh tuh. Elah. Nambah siangnya aja maksud Bapak agar gitu kan? Menambal siangnya aja agar tidak bolong. Oke. Oke, sabar. Oke. Sabar, Oki. Saya tiap episode kayak begitu, Ki. Jadi gimana cara penanggulangannya, Pak? Salah satunya kayak kemarin itu sebagai efek jerahnya dia tertangkap kan mencopet di kereta. Oh, supaya jerah. Nah, dipasangkan sama polisi, dikalungkan di lehernya. Gimana? Oh, Gitu. nih. Wah, gebukin nih. Wah, gebukin. Berarti Pak Jarwo nih. Berarti Anda pelakunya. Berarti Anda. Bukan saya, ini saya mencontohkan doang. Saya mencontohkan. Iya, Anda kan pakai ini. Nggak jadi. Nggak jadi. Sekarang saatnya Jarwo Quote. Tanpa hukum, penjahat akan bergerak bebas. Tanpa hukum, Penjahat akan bergerak bebas. Lalu Pak dicatat dulu Pak, bagus nih. Astagfirullah, nggak usah dicatat. Ya biar ingat. Ini buat pemirsa, buat kamu nggak usah. Ulangi lagi. tanpa Bapak. hukum, kejahatan akan Tanpa hukum, penjahat akan bergerak bebas. Tidak pakai seragam. Tanpa hukum, penjahat akan akan bergerak bebas. Jahat. Tanpa penegak hukum berintegritas, kejahatan mustahil diberantas. Wey! Pak Jarwo, luar biasa, bagus sekali Pak Jarwo. Nyontek di mana Pak Jarwo? Nyontek saya sendiri, saya itu. Jangan bohong. Ntar orang ada yang udah pernah buat nih. Astagfirullah, ini nuduh sembarangan orang ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jarwo. Iya, luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Kembali lagi di Aula Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Solo dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Saya mau minta tips sekarang sama Ronald. Itu Jarwo Quote belum, Pak? Udah Quote-nya. tadi, udah Meng, bagus. Udah. Saya masih ingat itu. Apa ya, Pak? Jarwo quote-nya. Yang namanya kalau tanpa hukum Bebas. penjahat akan bergerak bebas. Bebas. Tanpa penegak hukum yang berintegritas, mustahil hukum diberantas. Hukum diberantas. Kejahatan diberantas. Ronald, tipsnya apa? Selamat malam semuanya. Ya. Saya adalah seorang akademisi dan saya berasal dari kumpulan lelaki imut penyuka angka dan gaul. Disingkat Kuli Panggul. Kuli Panggul. Begitu banyak kota di dunia ini yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Saya kemarin melakukan sebuah penelitian ya di kota yang bisa dibilang nomor 1 tingkat kriminalitasnya. Di mana itu? Rio de Janeiro. Oh, Di Brasil. Iya. Jadi ada Rio itu tinggi, juga di Afrika Selatan. Salah satunya Brasil memang yang sangat tinggi di ya. Cape Town, Johannesburg, juga di sekarang yang paling tinggi di Mogadishu, Somalia. Sampai katanya sih ada perompak-perompaknya ya. Ya, betul. Katanya bukannya dia juga dilindungi gitu oleh. Ya karena jadi mata pencarian. Di sana mereka bukan hanya pistol, senapan mesin. Iya. Canggih-canggih gitu. mereka. Nah, Gimana kemarin itu? Bawa senapan juga, bawa mesin juga. senapan mesin senapan yang dadadadadadad gitu, bukan senapan mesin. Akhirnya nembak baru gendong-gendong mesin. Kemarin saya tinggal sekitar 1 bulan di Rio de Janeiro. Ya. Saya melakukan sebuah penelitian, jadi ada tips bagaimana menghindari kejahatan
atau tindakan kriminalitas di publik, ya. Ini istilahnya Senko now. Senko itu 5, now itu jangan. Ada 5 jangan. Oh, jangan. Ya, Bahasa apa itu? Bahasa Portugis. Oh. Karena Brasil kan jajahan Portugis. Jadi ini bahasa Portugis. Ada Senko now. Senko itu 5, now itu jangan. Ada 5 jangan yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari kejahatan. Ya, yang pertama, now suudono. Jangan berburuk sangka. Wah, Jangan suka bercuriga kepada orang. Now suudono. itu mau omongan Ustadz Subki suudon. Bahasa Portugis, men. Portugis suudon, Pak. Karena terpengaruh oleh Arab. Oh, Ya. benar. Now suudono. Jangan curiga sama orang, tapi harus waspada. Iya. Maremato e telingo. Maremato e telingo. Jaga mata dan telinga. Oh, Maremato. Maremato e telingo. Oh. Ini si orang Bukit Tinggi ini. Ya. Mari mati. Jangan suka berburuk sangka sama orang, tapi kita harus jaga mata dan telinga supaya tetap waspada. Dan ingat, jomlongo. Jangan melamun, tetaplah fokus. Ya. Yang kedua, now usar hoias kamativo. Jangan pakai perhiasan berlebihan. Ya. Now usar hoias kamativo. Sama tipe tuh, Ya. Mas. Jangan pakai perhiasan berlebihan. Ente jalmo, no toko maso. Karena lu manusia, orang bukan toko emas. Jangan semua dipakai gitu. Cincin, Ente jalmo. gelang, kalung gitu kan ya. Yang kedua juga nih, masih di situ. Now utilizar aparelhos excessivos. Jangan menggunakan gadget berlebihan. Zaman sekarang gadget handphone 2, ada laptop, ada ini. Iya. Itu mengundang kejahatan. Now utilizar aparelho excessivos. Ente menuso, noroximaso. Lu manusia bukan toko handphone. Noroximaso. Ente menuso, noroximaso. Roxy mah toko handphone, bukan Iya, toko emas. iya betul. Iya. Lu manusia bukan toko handphone. Oh. Ente menuso, Ente manuso, no, no roximaso. Roximaso. Kalau pagi maceto. Iya. Emburo. Betul. Tarutomo di Glodogo. Senko now yang ketiga. 3 apa? Now receiver, jangan menerima. Receiver, ya, receive. Receive. Now receiver mi baso elimuno, jangan menerima makanan atau minuman, ya. Now receiver mi baso elimuno, tinu kenalo, dari orang yang kamu nggak kenal, dari orang asing. Jangan menerima makanan dan minuman dari orang yang tidak kamu kenal. Now receiver mi baso elimuno, tinu kenalo. Itu suka dikasih obat itu tidur. Nah. Ya jangan pernah menerima makanan dan minuman seenak apapun itu, belum tahu kita maksudnya apa dia. Ya. Yang keempat, now letoyo. Yang kelima belum, Pak. Ya belum, empat dulu. Ya. Empat dulu, Meng. Iya. Senko now yang keempat, now letoyo. Jangan lemas. Now letoyo. Now letoyo. Apakah cidade de autodefesa? Milikilah kemampuan bela diri, autodefesa. Ya, autodefesa. No. Podia capoeira, judo, kempo. Oh, santeto. Santet. Jadi boleh bisa capoeira silahkan, bisa judo boleh, bisa kempo boleh, bisa nyantet juga silahkan. Ya. Jadi jangan kosong jadi orang. Ojo letoyo. Aja now letoyo, now letoyo. Letoyo, lembe-lembe, toyan-toyo. Nah, Iya, jangan iya. lemas jadi orang, milikilah minimal trik-trik dasar membela diri. Dan ingat, kalau sudah punya ilmu bela diri, citake lumpat jika Ronaldo. Citake lumpat jika Ronaldo. Citak pukul, lalu larilah seperti Ronaldo. Lumpuhkan, lalu berlari seperti Ronaldo sekencang-kencangnya, mintalah pertolongan. Citake lumpat jika Ronaldo. Senko now. Oke. Waktunya sekarang. Tadi mau ngomong lagi katanya, Pak. Udah sekarang. Oh no. Senko now, 5 jam. Now. 5 jangan. Oh, Jangan 5. Sing songkoneo. Tukang spiritus. Notulen. Silakan. Dari mana nih? Notuleno. Mortius Plontosus. Dari pendeteksi kriminalitas berkepala pelontos di ruang publik dan pendata korban kejahatan.
Disingkat? Disingkat Detektif Conan. Wow. Luar biasa. Pakai Saya tuh. kalau ngeliat bapak ini bawaannya pengen bawa sambal kacang, Pak. Apaan? Hah? Cilok barangan aja. Detektif Conan. disangka cilok. Oh, Detektif Conan. Pakai N nggak pakai K. Ada 10 negara teraman di dunia dari nomor 1 sampai 10 menurut daftar Indeks Perdamaian Global 2014 adalah Islandia, Denmark, Austria, Selandia Baru, Swiss, Finland, Kanada, Jepang, Belgia, dan Norwegia. Kita bandingkan dengan Indonesia. Denmark, negara teraman nomor 2 misalnya, mencatat rata-rata hanya terjadi 25 pembunuhan setiap tahun dalam 1 dekade terakhir. Artinya sebulan cuma 2. Bayangkan di Jakarta Timur saja selama 6 bulan pertama 2013 terdaftar 600 pidana pembunuhan dan penganiayaan. Tidak aneh jika Indonesia menduduki posisi teraman nomor 54 dari 162 negara di dunia. Dan tadi dipaparkan Cici Panda, setiap hari ada 20 perempuan menjadi korban kekerasan. 12 diantaranya diperkosa setiap hari dan 4 di ruang publik. Intinya, ruang publik belum menjadi tempat yang nyaman dan aman. Terminal, jalan raya, angkutan publik tetap terkesan menyeramkan dan menakutkan dalam memori kolektif masyarakat. Sedihnya, ruang privat sama menakutkannya. 12 korban perkosaan, 4 di ruang publik, 8 di dalam rumah. Dilakukan oleh keluarga sendiri. Banyak penyebab kejahatan di ruang publik, dari faktor ekonomi kata Oki dan Cipan sampai pembiaran oleh negara kata Komeng. Tapi kalau kita menyimak Albert Camus, novel Sampar, kita akan dapatkan satu pesan indah yang sejalan dengan apa yang pernah diucapkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa penyebab kejahatan yang tidak pernah boleh diabaikan adalah kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ingat, negara ini dibangun oleh pemberani, tapi mengapa anak cucunya yang baik dan berkumpul di ruang publik malah menjadi sedemikian penakut dan pengecut terhadap pelaku kejahatan? Iya, terima kasih Notulen. Terima kasih juga para panelis yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga diskusi kita malam ini ada manfaatnya tentu saja. Pesan saya hanya satu, tingkatkanlah selalu kewaspadaan kita, karena yang namanya kejahatan selalu akan mengintai di mana-mana. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.